Sudah bersama saya Mbak Maesti Pertiwi selaku psikolog dari Rumah Sakit Sariasih Ciputat. Selamat pagi Mbak Maesti, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas. Baik, kita akan bicara soal manipulasi hubungan nih Mbak Maesti. Saya juga baru tahu ternyata ada ya hal-hal seperti ini yang bahkan tanpa Ya. kita sadari itu terjadi loh oleh kita gitu. Dan ini sudah betul-betul dirancang secara strategis oleh pasangan kita. Nah, bagaimana sih cara kita kemudian memahami yang pertama gitu ya, bahwa kita menjadi bagian dari korban si pasangan tersebut gitu. Oke. Jadi biasanya memang karena tadi gaslighter-nya gitu ya, Mas ya, atau pelakunya nih membuat korban atau gaslighting dalam hal ini merasa bahwa dia tidak berdaya gitu. Jadi seolah-olah diubah nih fakta-fakta atau kemudian hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi korban di sini ngerasa apakah saya terus yang salah gitu ya, atau kemudian saya yang tidak punya arti, saya yang tidak berharga, saya yang terus-menerus bertanya gitu ya terkait dengan hal-hal yang ingin dilakukan biasanya gitu ya. Terus selalu meminta pendapat, terus kenapa saya yang terus-menerus jadinya minta maaf gitu, apakah kemudian betulkah saya yang salah gitu. Jadi membuat korbannya ini terus-menerus mempertanyakan nih biasanya value dirinya gitu ya, kemudian keberartian, kebermaknaan dirinya gitu yang kemudian biasanya dialami atau dirasakan oleh korban. Oke. Ciri-cirinya ya Mas ya. Oke, biasanya adalah nggak mau disalahkan, ya selalu merasa dirinya benar, gitu ya. Lalu kemudian kadang membuat kebohongan-kebohongan, ya. Jadi membuat suatu kebohongan, lalu kebohongan yang baru, hingga membuat seolah-olah kebohongan-kebohongan tersebut itu suatu fakta. Jadi membuat korbannya, oh iya ya saya yang salah ya, gitu ya. Oh iya, kemudian saya yang nggak benar nih, gitu. Kemudian oh iya dia yang benar, gitu. Jadi sangat manipulatif sehingga kemudian tadi manipulatif bisa kemudian membuat seolah korbannya ini atau pihak lawan ini merasa oh iya saya yang salah gitu. Jadi mempermainkan gitu ya ingatan-ingatan korban juga kadang memang seperti itu, bukan seperti itu gitu ya, kamu yang lupa misalnya, atau bukan saya nggak pernah bilang seperti itu gitu, mungkin kamu yang salah gitu. Jadi ada upaya-upaya bahwa dia merasa tidak pernah salah gitu ya, bahwa memang upaya-upaya untuk menegaskan nih gitu ya bahwa bukan saya yang salah gitu ya, lawannya atau pasangannya yang salah, pasangannya yang lupa, pasangannya yang kemudian tidak benar gitu. Jadi selalu merasa dirinya benar terus gitu, bahkan dengan tadi taktik-taktik atau kebohongan-kebohongan yang dibuat gitu ya, yang kemudian disusun oleh dia atau pelaku tersebut. Apa kemudian sekarang ruginya bagi si korban yang kemudian secara tidak sadar bahwa hubungan mereka telah dimanipulasi? Memunculkan simptom-simptom atau kondisi-kondisi gangguan psikologis tertentu gitu ya, bisa kemudian nanti mengalami gangguan kecemasan, kemudian bisa kemudian mengarah ke indikasi atau gejala depresi gitu ya, ataupun kemudian mengalami trauma gitu, yang kemudian kerugian yang bisa dialami oleh korban. Jadi secara akumulasi kemudian kesehatan mentalnya juga bisa terganggu gitu ya. Kalau si korban kemudian mendapati bahwa si gaslighter-nya tidak ingin berubah gitu ya, tidak mau merubah sikap mereka atau pribadi mereka, apa action yang bisa dilakukan? Apakah harus meninggalkan atau ada hal lain yang bisa disarankan oleh Mbak Maesti? Oke, ini pasti menjadi dilema tersendiri juga gitu ya Mas ya, bahwa pada korban apa kemudian saya harus bertahan ataupun meninggalkan gitu ya. Yang pasti harus atau yang pasti perlu untuk disadari bahwa pasangan ini bukan tempat rehabilitasi gitu ya. Jadi bukan kemudian kewajiban kita gitu ya, atau kewajiban Anda gitu ya dalam hal ini korban untuk kemudian ya sudah mendampingi dan kemudian merehabilitasi pasangan tersebut gitu. Tapi kemudian lihat bonus ya, atau kemudian lihat bahwa apakah pasangan ini gitu ya kemudian mau berubah gitu ya, mau kemudian memperbaiki diri dan sama-sama mulai kembali, mau kemudian membangun kembali komunikasi yang efektif dan kemudian menyadari bahwa hubungan nih atau tingkat hubungan gitu ya setara gitu ya, bahwa sama-sama punya nilai, sama-sama kemudian punya makna gitu ya, sama-sama kemudian punya arti gitu. Jadi dilihat gitu ya sejauh mana kemudian pasangan tersebut mau untuk berubah atau memperbaiki diri gitu ya. Terima kasih Mbak Maesti sudah berbagi inspirasi hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah terbatas. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Mbak Maesti ya.